Movie akan menceritakan alur cerita manhwa berjudul VR Hero. Secara garis besar, manhwa VR Hero mengisahkan seorang pemuda yang sudah muak dengan kehidupannya di dunia nyata dan mencoba mencari pelarian dengan bermain game VR. Manhwa ini menyajikan cerita yang bagus dan gambar yang sangat memanjakan mata. Jadi, tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan cerita seru dari manhwa VR Hero. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Menceritakan tentang Man Jae, seseorang yang merasa muak dengan kehidupan yang dijalaninya karena menjadi orang miskin. Dia menjalani kehidupan yang sangat buruk dan merasa hidup seperti di neraka. Suatu hari, Man Jae berniat melarikan diri dari dunia yang memuakkan ini dan membeli peralatan VR bekas dengan harga yang mahal, meskipun harus menghabiskan uang tabungannya. Man Jae akhirnya mencoba login ke dalam game Beat World. Di dalam game, Man Jae mendapatkan rumah yang besar dan bagus, serta memiliki pakaian yang keren, sangat berbeda dengan kehidupannya di dunia nyata. Man Jae sangat menyukai semua yang ada di Beat World dan berpikir bahwa dia akhirnya bisa kabur dari kenyataan yang dijalaninya selama ini. Di dalam game, Man Jae memakai nama nickname Ashi untuk karakternya. Dia juga memiliki teman bermain game yang bernama Ara. Ara adalah seorang gadis yang ditemui Ashi secara kebetulan beberapa hari sebelumnya, dan secara intens terus berkomunikasi dengan Ashi sehingga membuat Ashi berpikir bahwa Ara tertarik kepadanya. Suatu hari, Ara mengajak Ashi untuk hunting bersama dengan guildnya di area yang sangat berbahaya untuk didatangi. Tanpa pikir panjang, karena Ashi juga sangat terpesona dengan Ara, Ashi pun langsung mau untuk diajak hunting bersama. Ashi yang baru pertama bermain game hanya bisa berlari tanpa arah, karena tempat ini dipenuhi dengan monster yang kuat, yang tidak bisa dikalahkannya dengan levelnya yang sekarang. Ashi yang masih pemula pun merasa sangat senang. Meskipun dia tidak bisa membantu apa-apa, tapi dia tetap diajak main bersama dan tidak dibeda-bedakan dengan yang lain. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, Ara menusuk Ashi dari belakang dan membuatnya tidak berdaya. Ternyata, Ara yang selama ini bersikap baik kepadanya, rupanya hanya ingin membuat Ashi lengah demi bisa mencuri item game miliknya. Ara pun mencuri semuanya, termasuk rumah, bahkan pakaian Ashi pun diambilnya. Ashi hanya bisa meratapi nasibnya yang selalu saja buruk, meskipun di dalam game. Dia hanya bisa menangis dan menunggu avatarnya mati. Namun siapa sangka, saat sedang menunggu kematiannya, Ashi tiba-tiba dihampiri oleh seorang pedagang, dan kemudian menawarinya peralatan misterius dan langka yang sedang diobral. Ashi yang kebingungan, sangat terkejut dengan item yang ditawarkan sang pedagang, karena item-item itu tidak diketahui olehnya, dan juga karena harga itemnya sangat mahal. Setelah mengobrol dengan si pedagang, tanpa disangka, Ashi ditawari item bernama Sword of Evil, yang mempunyai harga 1 gold saja, yang hampir merupakan seperti item gratis. Karena tidak memiliki apapun lagi, Ashi pun akhirnya mau membeli item Sword of Evil tersebut, dan mengira akan ditransfer ke kota setelah membeli item itu. Siapa sangka, bukannya ditransfer ke kota, Ashi malah ditransfer ke tempat di mana member guild Ara berada. Setelah kedatangan Ashi yang tiba-tiba, para member guild Ara yang tidak menyangka Ashi masih hidup pun berniat akan membunuh Ashi, yang mereka anggap sebagai pengganggu. Namun, karena Ashi yang panik, dia pun mulai mengayunkan pedangnya dan malah membuat Ara langsung terlempar dan mati. Semua orang langsung terkejut. Bahkan Ashi sendiri juga merasa terkejut dengan kekuatan pedang yang baru dibelinya. Ternyata,
pedang Sword of Evil memiliki efek spesial, yaitu jika pedang ini digunakan untuk berbuat jahat, maka semakin kuat juga pengguna pedang ini. Efek spesial pedang ini memiliki durasi selama 1 jam, yang membuat Ashi sangat overpower dan dengan mudah mengalahkan para member guild lain yang datang menyerangnya. Ashi membantai mereka semua dengan mudah. Meskipun Ashi adalah player pemula yang tidak memakai armor apapun selain celana dalam. Semuanya dibabat habis oleh Ashi, tidak terkecuali si ketua guild. Dia dikalahkan hanya dengan 1 serangan saja. Setelah selesai meluapkan kemarahannya, Ashi langsung menuju ke tubuh Ara dan mengambil kembali semua item yang telah dicuri oleh Ara. Lalu, Ashi kembali ke kota untuk melakukan hunting dan juga mengganggu hunting para pemula lainnya, karena Ashi ingin mengembangkan efek Sword Evil-nya, yang dengan berbuat jahat, Ashi bisa mendapatkan hadiah. Namun sayangnya, meskipun dengan melakukan hal ini, ternyata itu semua tidak dapat meningkatkan skill Ashi. Dia pun kemudian berencana untuk melakukan perbuatan yang lebih jahat lagi, supaya bisa meningkatkan skillnya. Ashi berencana ingin hunting dengan regu pemula lain untuk melakukan hunting bersama. Lalu, dia akan membantai mereka semua di saat mereka sedang lengah. Dia pun berpura-pura hunting bersama regu pemula itu dan berhasil mengalahkan Fire Goblin. Lalu, saat para pemula itu sedang lengah, Ashi pun langsung membantai mereka semua. Namun, tiba-tiba Ashi di logout paksa dari game karena ibunya mencabut kabel power kapsul VR-nya. Ibunya melakukan itu karena merasa kesal pada Ashi yang hanya bermain game Bitword seharian. Sebenarnya, ibu Ashi juga bukan orang yang baik. Dia hanya bisa bermabuk-mabukan setelah ditelantarkan ayahnya. Lalu terjadilah cekcok antara mereka, sehingga menambah tekanan pada mental Ashi. Setelah itu, Ashi login kembali ke dalam game. Tetapi, tiba-tiba si pedagang misterius yang sebelumnya datang menemui Ashi lagi. Si pedagang datang untuk memperingatkan Ashi tentang bahaya yang akan dihadapinya. Ternyata, guild Ara yang kemarin dibantai oleh Ashi merasa marah dengan Ashi, yang tidak hanya menghabisi eksekutif dari guild, Ashi bahkan berani mengambil equipment-nya juga. Lalu, guild itu pun melakukan pencarian skala besar hanya untuk menangkap Ashi. Tapi, sebelum mereka mulai pencarian, tanpa disangka, malah Ashi yang datang sendiri ke markas guild dan membuat para member guild itu keheranan. Tanpa basa-basi, Ashi pun langsung melakukan serangan tanpa pandang bulu. Semua orang yang ada di guild itu dibabat habis. Pertarungan itu sebenarnya sangat mustahil untuk dilakukan, tapi Ashi dengan mudahnya bisa membantai ribuan orang itu sendirian. Semua itu berkat buff yang didapatkannya dari pedang Sword of Evil, sehingga Ashi bisa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Namun, buff ini memiliki durasi selama 1 jam saja. Jadi sebenarnya, Ashi pun juga berpacu dengan waktu dan harus bisa membunuh semua member dari Guild for Dragons ini sebelum durasi dari buffnya habis. Karena, jika durasi dari buffnya habis dan masih ada orang yang hidup, maka Ashi bisa terbunuh dengan mudah karena levelnya yang masih rendah. Sesaat sebelum menghabisi eksekutif dari Guild for Dragon, Ashi tiba-tiba lockout dan langsung berlari menuju gedung dan berniat ingin melemparkan batu bata pada salah satu pejalan kaki di bawahnya. Tetapi, Ashi mengurungkan niatnya karena melihat pejalan kaki tadi sedang menemui putrinya. Tanpa dia sadari, ternyata Ashi sedang dipergoki oleh orang lain dan ingin membawa Ashi ke kantor polisi. Ashi pun mengelak bahwa dia ingin melemparkan batu bata pada orang di bawah tadi. Sialnya, saat orang tua tadi ingin mengejar Ashi, dia malah tersandung dan jatuh dari tangga hingga pingsan. Ashi yang kebingungan pun akhirnya meninggalkan orang tua itu. Di dalam game, si eksekutif dimarahi oleh atasannya karena tidak bisa membereskan satu orang saja, padahal mempunyai anggota guild yang sangat banyak. Secara tiba-tiba, Ashi sudah berada di depan mereka
dan langsung memenggal kepala sang atasan. Si eksekutif dari Guild Voldragon pun langsung berlutut dan meminta pengampunan pada Asi. Namun, Asi tetap tidak bisa mengampuninya karena merekalah yang pertama mencoba membunuhnya. Asi lalu mengumpulkan drop item dari semua musuh yang dibunuhnya dan menjual semua item itu ke rumah lelang di dunia Beat World. Setelah itu, Asi pun mengajak adiknya untuk makan di restoran dan berbelanja barang yang bagus dan mahal yang sebelumnya hanya bisa dibayangkannya saja. Tidak lupa, Asi juga membelanjakan ibunya beberapa barang, meskipun ibunya adalah orang yang sangat menjengkelkan. Heran dengan kelakuan kakaknya, Yubin pun bertanya pada Asi, mengapa dia menghambur-hamburkan uang yang sangat sulit untuk didapatkan di kehidupannya ini. Sebenarnya, Asi hanya ingin mencoba menikmati hidup enak, karena selama ini kehidupannya terasa sangat suram dan menyedihkan. Dia juga ingin merasakan hidup dengan nyaman dan tenang dengan mempunyai banyak uang. Asi pun berharap ini adalah momen titik balik dalam hidupnya dari kehidupannya yang miskin. Namun, saat harapannya mulai terlihat terang, di dalam dunia Beat World malah terjadi bencana. Dengan adanya bug dalam sistem yang membuat dunia Beat World hancur dan mengalami kerugian yang tidak terhitung jumlahnya. Asi, yang baru saja melihat harapan di dalam hidupnya, sekarang telah dijatuhkan lagi ke dalam jurang keputusasaan untuk kesekian kalinya. Karena jika Beat World hancur, kemana lagi dia harus mencari uang dan mencari tempat pelarian dari kehidupannya yang sangat memuakkan ini. Untuk kelanjutannya, silahkan ditunggu dulu ya teman-teman. Nanti pasti akan Amin Kokuni ceritakan lagi di video yang selanjutnya. Jadi, terus nantikan kelanjutan manhwa VR Hero hanya di Kokuni TV.